Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Apa kabar teteh-teteh semua, rekan-rekan semuanya di Ramadan 10 hari terakhir ini? Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah teh. baik. Baik. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang hari ini, ya Masya Allah di 10 hari terakhir ini, eh, setiap orang berlomba-lomba untuk memberikan ibadah terbaiknya. Em, untuk teteh-teteh yang sudah bergabung di Zoom ini, dari mana aja nih kotanya? Ada yang dari Bandung dan luar Bandung ada? Dari Bandung. Dari Bandung, Masya Allah. Dari luar Bandung ada hadir? Mau cek dulu nih, absen dulu. Subang, Masya Allah, Alhamdulillah. Bandung, Subang, masih seputar Jawa Barat ya, Alhamdulillah. Baik. Ada yang dari luar pulau, ada nggak ya? Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas rahmat Allah juga kita sudah berkumpul dalam Zoom meeting di ruang online ini. Atas rahmat Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirrahmanirrahim di waktu yang Masya Allah 10 hari terakhir ini menjadi waktu yang spesial bagi kita yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini semangat semangat beribadahnya masih tetap terjaga, kemudian semangat silaturahmi bersama rekan-rekan itikafnya juga tetap terjaga ya. Walaupun itikaf ibadah masing-masing, tapi jangan lupa untuk tetap saling sapa di kanan kirinya. Nah, untuk hari ini kita kita berada di ruang Zoom meeting bersama-sama. Kita juga kenalan juga nih yang nantinya kita akan kenalan lebih jauh tentang eh, pematerinya dan juga sebelumnya perkenalkan dulu juga saya akan memandu acara ini. Nama saya Eri. Boleh panggil saya Eri atau Teteh Eri, mangga. Baik, saya diminta rekan-rekan untuk memandu kegiatan ini. Mudah-mudahan menambah spirit untuk kita yang sebentar lagi akan ditinggalkan bulan Ramadan ya gitu, Masya Allah gitu. Sedih banget. Di satu sisi ada kesenangan kita sudah bisa mencapai Ramadan di tahun ini, tapi di sisi lain ada kesedihan juga karena ya Ramadan sudah mau berakhir dan entah wallahu alam kita akan berjumpa lagi di Ramadan tahun depan atau tidak gitu. Nah, untuk memberikan keberkahan di majelis kita, kita buka dulu dengan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim dan juga untuk menambah keberkahan kita buka dengan tilawah Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Teh Ira. Pada Teh Ira dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, Sebelumnya mohon maaf. Saya izin untuk membacakan tilawah. Mungkin rekan-rekan yang sudah masuk bergabung di Zoom, insya Allah kita akan baca surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa faman tatawwa faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah
wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Kepada MC dipersilakan Terry. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ira sudah membuka dengan tilawah. Mudah-mudahan dengan pembacaan tilawah suci Al-Quran menambah keberkahan kita pada majelis hari ini, pada pertemuan kita hari ini. Baik, teman beranjak, kita sudah memasuki fase akhir bulan Ramadan, yang artinya titik finish sudah di depan mata ya. Kalau ibaratnya kuda, kalau ibaratkan kuda pacu yang dia lari di medan pacu, di depannya itu sudah dekat dengan garis finish, kuda itu akan semakin memacu kecepatannya agar sesegera mungkin mencapai garis finish gitu. Nah, eh, harapannya juga itu terjadi pada kita yang semakin mendekati akhir Ramadan juga semakin meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan intensitas ibadah gitu, yang juga berharap mendapat keistimewaan malam Lailatul Qadar di fase akhir Ramadan ini. Gitu. Nah, tapi kalau kita kembali ke kuda pacu tadi, kalau kuda pacu sudah mencapai finish, dia akan eh, melambatkan langkahnya karena apa yang dituju itu sudah mencapai titik akhir gitu. Tapi apakah ibadah kita juga akan seperti itu gitu ya? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita dikasih kesempatan, dikasih ridho oleh Allah, juga ikhtiar kita untuk bisa memperbaiki ibadah, kemudian mempertahankan ibadah-ibadah yang di 10 akhir ini kita gaspol terus, yang harapannya setelah Syawal pun nanti eh, ibadah yang sudah kita gas ini juga tiba-tiba melempem ya gitu. Tapi gimana caranya kita bisa mempertahankan itu? Nah, Ramadan usai, masihkah kita sama? Nah, di antara kita sudah ada narasumber. Saya saya bacakan dulu narasumber yang sudah bergabung di sini. Nama lengkapnya Teh Karina Hakman, Bachelor of Commerce dan Master of Business. Biasa dipanggil Teh Karin. Kemudian perempuan kelahiran 1989. Aktivitas saat ini homeschooler mom dari 3 anak. Kemudian sebagai tenaga ahli Kementerian Ketenagakerjaan Research atau tenaga ahli Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian Research Associate LMFEB Universitas Indonesia, dan juga sebagai public speaker. Kemudian secara pendidikan S1 Bachelor of Commerce di University of Auckland di New Zealand. Kemudian beasiswa penuh undergraduate full scholarship New Zealand Education Sampurna Foundation. Kemudian S2 Master of Business Monash University Melbourne Australia. Kemudian Major Managing Human Capital. Kemudian Research Areas Work-Life Balance, Gender Diversity, Design Work, dan juga mendapatkan beasiswa penuh dari LPDP RI. Kemudian atas terselenggaranya kegiatan ini juga tidak lepas dari dukungan media partner yang sudah bergabung di acara ini. Pertama ada Suara Mahasiswa Unisba, kami ucapkan terima kasih sudah bergabung. Juga komunitas Jalan Ceritamu, kemudian komunitas Calon Emak Milenial, kemudian komunitas Bidadari Surga, kemudian komunitas Gerakan Muslimah Indonesia atau GEMUSI, kemudian BEM Fakultas Dakwah Unisba, dan komunitas Cerita Jadi Ibu. Nah, baik, untuk tanpa berlama-lama, karena mungkin kita juga penasaran dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Teh Karina ya, karena kita tahu sama-sama lah bahwa Teh Karina sudah melanglang buana dengan pengalamannya, terus kemudian mengisi dalam berbagai kegiatan publik, menjadi pemateri di berbagai kegiatan gitu. Nah, kita langsung saja sapa Teh Karin sudah bergabung di sini. Teh Karin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Karin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Teh Eri. Salam kenal. Teh Karin, apa kabar sehat, Teh?
Alhamdulillah sedang pemulihan ini. Insya Allah jadi nanti mohon maaf kalau masih ada sisa-sisa batuk ya. Nih Oh, sekeluarga Masya kemarin Allah. baru beres sakit semuanya Oh, insya Masya Allah. Allah. Tapi nggak apa-apa insya Allah. Baik, 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 baik. Untuk baik teman beranjak untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita eh, dengarkan apa yang akan dipaparkan Teh Karin dan juga ini merupakan nasihat-nasihat yang pastinya kita butuhkan ya. Kepada Teh Karin, saya persilakan. Masya Allah, tabarakallah. Hatur nuhun, Teh Eri, jazakumullah khairan katsiran. Adik-adik dari tim Beranjak ya, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyampaikan kita di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Dan ini adalah yang kita doa-doakan ya, sebelum Ramadan kita minta disampaikan ke bulan Ramadan. Ketika sampai di bulan Ramadan kita pun minta disampaikan kepada 10 hari terakhir bulan Ramadan agar kita bisa menggapai Lailatul Qadar, begitu ya, insya Allah. Dan juga kemudian kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa menggapai malam Lailatul Qadar insya Allah dan juga menggapai ampunan dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini, Teteh mau ngecek dulu ini karena kemarin sempat error ya. Sekarang kebalik atau enggak ininya, VB-nya? Enggak Atau lah, udah benar? sudah betul. Udah benar ya? Yang tadi kebalik ya? Iya, jadi ini lagi error apa eh, kameranya nggak ngerti deh. Jadi kalau diteteh kebalik udah benar malahan di panitia gitu ya, insya Allah. Ya, ketika kita bicara tentang Ramadan, maka kita bicara bukan hanya tentang bulan itu sendiri, tetapi kita juga berbicara tentang apa sih outcome yang mau kita keluarkan dari setelah bulan Ramadan. Khususnya ketika kita berbicara tentang tema ya di pagi hari ini, apakah kita masih sama atau tidak gitu ya. Teteh yakin insya Allah adik-adik yang sudah hadir di sini adalah adik-adik yang memang selama bulan Ramadan ini mengusahakan agar bisa lebih baik dari sebelumnya, gitu ya. Tinggal pertanyaannya, apakah kemudian setelah Ramadan usai semua itu akan hilang begitu saja atau memang akan ada perubahan dalam diri kita, ya. Yang kita harapkan tentunya akan ada perubahan, ya. Perubahan yang kemudian kita pahami bersama ya. Kita semuanya ingin sekali bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya adik-adik semuanya bisa lihat ya, ini di dalam Quran Surah Hud ayat 112, Allah Subhanahu wa taala lebih dari 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan kepada kita ya, yang artinya adalah maka istiqomahlah kamu di jalan yang benar sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dan juga kepada orang yang bertaubat kepadamu. Di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan telah membuatku beruban surah Hud dan kawan-kawannya ya, dan para ulama menyampaikan hal ini berkenaan tentang perintah istiqomah. Kenapa? Karena melakukan amal solih, amal kebaikan yang merupakan fitrah ya bagi kita Pak manusia gitu. Sekali dua kali itu oke. Ya. Seminggu dua minggu oke. Satu bulan bahkan insya Allah kita masih bisa ngegas gitu ya selama satu bulan. Tapi untuk istiqomah di sana itu yang kemudian akan menjadi ujian sejauh mana kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sejauh mana apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini membekas. Ya. Atau jangan-jangan gitu ya. Ya nauzubillah min dzalik. Ternyata apa yang dilakukan di bulan Ramadan ini tidak bersisa sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang-orang yang dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus gitu ya. Itu kan nauzubillah min dzalik gitu. Dan hadisnya sahih by the way. Ya berkenaan tentang hadis tersebut. Nah, tinggal kemudian kita bahas dulu sedikit ya berkenaan tentang istiqomah. Sebenarnya istiqomah ini apa sih gitu ya?
Nah, asal dasar kata istiqomah salah satunya digunakan juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jalan yang lurus. Di Quran surah Al-Fatihah, setiap kali kita sholat, kita bilang sama Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Maka ketika kita ingin bisa istiqomah pasca Ramadan, yang harus kita lakukan adalah apa? Tetaplah berada di jalan yang lurus. Ya. Dan jalan yang lurus itu adalah jalan yang paling mudah. Kenapa dibilang paling mudah? Karena jalannya lurus aja, nggak usah belok-belok. Yang dituju tuh cuma satu, Allah, udah itu aja. Ya, yang lainnya nggak perlu. Jadi kayak misalnya nih, saya bilang ke Teh Eri, saya mau dong silaturahim ke rumahnya Teh Eri. Terus Teh Eri ngasih tahu, oh tenang aja Teh, gampang. Jalannya lurus aja kok dari rumah Teteh, ya. Itu jalan yang mudah, walaupun mudah itu tidak selalu ringan. Boleh jadi ada tanjakannya, ya. Boleh jadi kemudian ada bolong-bolongnya, boleh jadi kemudian ada kerikil-kerikilnya. Tapi karena saya udah dikasih tahu sama Teh Eri, tenang aja Teh, jalannya lurus, jangan kemana-mana. Jadi mau jalannya berlubang, mau jalannya berkerikil, mau jalannya nanjak, ya tetap harus saya jabanin gitu ya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ke rumah Teh Eri jalannya lurus. Lain cerita kalau kemudian saya kemudian tergoda pada saat jalannya penuh dengan kerikil, saya ngeliat nih ada belokan ke kanan, ya jalannya mulus banget kayak jalan tol. Tapi kemudian di situ ada penunjuk arahnya. Ternyata yang ke kanan itu adalah jalannya rumahnya Teh Raira. Ya, ke rumah Teh Raira. Tapi kan saya tadi mau ke rumah Teh Eri. Jadi gimana dong? Walaupun jalan ke kanan itu nampak mulus, kayak jalan tol, sementara jalan yang lurus itu dia berkerikil, karena saya udah dikasih tahu, kata Teh Eri, lurus Teh, jangan belok. Ya udah, saya akan tetap lurus. Nah, kalau kita bikin analogi kayak gitu, istiqomah kan jadinya mudah. Kenapa? Jalan yang lurus. Yang menjadikan istiqomah itu sulit, kenapa? Karena manusia memalingkan pandangannya dari jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu kan sederhana. Yang harus kita bikin ridho siapa? Satu aja, Allah. Jadi setiap kali kita melakukan apapun, tanyain, Allah ridho? Gitu. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita juga sederhana. Mau di jalan yang lurus, cukup laksanakan apa yang Allah perintahkan, cukup jauhkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. As simple as it is. Ya. Sederhana, sederhana. Kenapa banyak yang nggak ngikutin? Karena banyak denial tadi, gara-gara jalan yang lurus nih ada kerikilnya gitu ya. Ngelihatlah jalan ke kiri, udah jelas-jelas ditulis langkah-langkah syaitan gitu ya. Jalan yang ke kiri nampaknya mulus gitu. Nampaknya enak gitu ya. Oh, udah diliatin di situ. Ini langkah-langkah syaitan ya gitu. Tetap aja dikerjain gitu ya. Udah dikasih tahu zina teh nggak boleh. Tetap kemudian pacaran. Tetap kemudian tidak menjaga pandangan. Tetap kemudian tidak menjaga interaksi. Tetap kemudian tidak berhijab secara syar'i. Tetap kemudian tabaruj. Tetap kemudian ini itu dan sebagainya. Padahal dia kasih tahu gitu. Itu adalah langkah-langkah setan. Tetap aja diikutin. Gitu ya. Nah itu yang bikin kemudian jadi tidak istiqomah. Ya. Udah dikasih tahu kalau bangun tidur tuh ngapain aja gitu ya. Misalnya amin-amin insya Allah di sini mah ya bangunnya jam 3 gitu ya. Jam 3 habis itu tahajud, habis itu ini, habis itu dan sebagainya. Nah, tapi kan kemudian ada jalan yang ke kiri ya. Was-was dari setan, dahlah tidur aja. Ngapain bangunnya awal-awal gitu ya. Udah dikasih tahu, akhirnya bukan lagi mengikuti apa yang diperintahkan Allah, tapi mengikuti apa yang diperintahkan oleh setan, apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu. Dan itu berlaku untuk setiap aspek kehidupan kita. Contoh misalnya, ya Allah udah kasih tahu, jangan pernah putus asa. Udah gitu tetap kayak putus asa, ah udahlah, aku mah gini-gini aja. Ah udahlah aku mah terlanjur nggak bisa. Ah udahlah aku begini begitu. Padahal seorang muslim harusnya gimana? Nggak boleh putus asa ya. Udah dikasih tahu sama Allah harusnya gimana? Harusnya rajin ya, harusnya bersungguh-sungguh mujahadah gitu. Ya. Tapi kemudian males teh gini ya. Ah udahlah besok aja saya mulai berubahnya ya, dan sebagainya. Itu yang bikin kemudian tidak istiqomah. Sementara jalan yang istiqomah, jalan yang lurus tadi itu adalah jalan yang mudah sebetulnya. Karena panduannya udah jelas Quran dan Sunnah. Itu satu istiqomah. Yang kedua, istiqomah juga maknanya teguh, kokoh. Qoma yaqumu, berdiri. Ya.
Kan iqomah, iqomatus sholah, dirikanlah sholat gitu ya. Sholat itu kita berdiri, kita tegakkan. Nah, tapi dia kalau kita mendirikan sholat, kita kemudian istiqomah tadi ya, mendirikan agama kita dalam diri kita, dia bukan hanya tegak, tapi dia bertumbuh. Jadi kayak pohon itu salah satu analogi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Ibrahim berkenaan tentang perkataan yang kokoh ya. Ini seperti pohon yang kokoh. Pohon tuh gimana? Dia terus bertumbuh. Itu yang ada di hutan-hutan yang sangat-sangat dalam gitu ya. Itu pohon-pohon yang kuat itu semakin lama semakin bertumbuh, semakin lama semakin lebar, semakin lama semakin susah dia untuk ditebang ya. Untuk ditebang aja butuh berapa orang ya. Makanya kemudian sayang banget ketika kemudian ditebang ya. Udah ditanam sekian puluh tahun bahkan mungkin ratus tahun gitu ya sehingga sangat-sangat kokoh menjadi pasak-pasak bumi di gunung-gunung ya. Gunung-gunung itu kan pasak-pasak bumi ya dan seterusnya gitu ya. Nah, begitu juga dengan kita. Istiqomah itu bukan hanya tetap, tapi dia bertumbuh. Maka dia kemudian bertahap, berperingkat dan berkesinambungan. Ya, dia bertahap, berperingkat dan berkesinambungan. Apa yang terjadi kalau dia nih tetap saja? Kalau hanya tetap saja, maka yang terjadi adalah apa? Tidak ada proses bertumbuh. Ngerasa dirinya aman-aman aja. Misal contoh, baru belajar tilawah Al-Quran gitu ya. Oke, baru belajar tilawah Al-Quran. Jadi setiap hari membaca satu halaman Al-Quran. Berjalan berpekan-pekan, berbulan-bulan, ketemu lagi sama temennya. Gimana sekarang? Tilawahnya berapa halaman sehari? Alhamdulillah, saya istiqomah satu halaman sehari. Itu bukan istiqomah. Itu hanya konsisten ya. Istiqomah itu bukan hanya tentang konsistensi tadi, tapi dia juga berperingkat dan berkesinambungan. Artinya kalau misalnya sebelum Ramadan ya, biasa tilawah satu halaman sehari, ya pasca Ramadan kemudian gimana? Ya, ada perbaikan. Dan perbaikan ini bertumbuh tadi, itu tolak ukurnya bukan hanya dilihat dari checklistan. Dan ini kan jebakannya ya. Biasanya banyak sekali orang-orang itu selama bulan Ramadan berfokusnya atau terpakunya terhadap sesuatu yang terukur, yang mudah diukurnya. Kayak apa? Ya jumlah puasa ya, itu dihitung gitu. Karena nanti kan kodok harus diganti ya. Ya memang harus gitu ya, karena kalau nggak bisa lupa nanti gitu ya, tahu-tahu kurang kodoknya. Kemudian ya, misalnya jumlah tilawah, bagus gitu ya, untuk kemudian menghitung berapa berapa halaman yang sudah dibaca sebagai bahan evaluasi dan sebagainya. Tahajud ya, zikir pagi zikir petang tuh lah yang banyak apa ceklisan itu ya, bikin listnya gitu ya, daftarnya banyak banget masya Allah gitu. Tapi apakah sampai di situ saja kita berbicara tentang kita bertumbuh gitu ya. Sementara di dalam Al-Quran itu sendiri hal-hal yang tadi itu adalah sarana-sarana zikrullah, sarana-sarana tazkiyah, dan ada outcome yang mau didapatkan. Sebagai contoh misal kita bicara tentang Ramadan. Ramadan tuh apa sih? Tadi kan ada ayat yang dibaca ya di awal. Nah, itu kalau diteruskan kan kita ketemu tuh Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang bicara tentang Ramadan. Nah, biasanya banyak orang membahas itu setengah, bagian setengah atasnya. Quran surah Al-Baqarah 185 ya kalau ada yang mau lihat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Quran yang merupakan petunjuk ya apa bayinat selalu kemudian furqan, maka kemudian diperintahkan berpuasa ya. Yang kalau misalnya perjalanan dan sebagainya harus diganti gitu ya. Nah, yang jadi dibahas bagian akhirnya. Ya ini kata Allah Subhanahu wa taala hendaklah kamu karena kan kita fokusnya tentang akhir Ramadan ya, gimana istiqomah pasca Ramadan. Kita langsung ke bagian akhirnya. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Setelah itu apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya. Dan setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala apa? Agungkanlah Allah. Jadi begitu kemudian dari apa pemerintah udah ngasih tahu, oke ditetapkan kita sudah masuk Syawal ya, ba'da maghrib, ba'da isya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama ya tahun ini ya. Kadang-kadang kita bingung besok saya harus nyiapin sholat id atau nyiapin sahur. Ya. Nah, udah ditetapkan nih satu Syawal. Apa yang terjadi? Di masjid-masjid, di mana-mana. Semua orang mengagungkan Allah. Semua orang bertakbir. Walitukabbirullaha. Bertakbirlah, agungkanlah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya. Kenapa kita diperintahkan bertakbir? Apakah karena kita puasa 30 hari? Apakah karena kita sudah selesai tarawih 30 malam? Apakah karena kita kemudian sudah menceklis segala apa targetan-targetan kita? Bukan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agungkanlah Allah
atas petunjuk yang sudah dikaruniakannya kepadamu. Pertanyaannya, kita dapat nggak petunjuk itu? Kita dapat nggak petunjuk itu? Itu salah satu KPI kita. Ya. Banyak yang kemudian tuh memeriahkan Ramadan, yang penting checklistan selesai. Checklistan itu adalah sarana untuk dapat petunjuk. Al-Quran itu adalah sarana untuk dapat petunjuk. Sholat itu sarana dapat petunjuk. Puasa itu sarana dapat petunjuk. Kalau kita ngerasa bahwa petunjuk itu belum kita dapatkan, ketenangan belum dirasakan, ya, perubahan dalam diri belum dirasakan, maka bersegeralah kita untuk segera mengevaluasi apa yang salah. Jangan-jangan selama ini puasanya hanya puasa menahan lapar dan haus, hawa nafsunya nggak ditahan. Puasa jalan, maksiat jalan, gitu ya. Akhirnya ya tidak bertumbuh tadi, gitu. Sholat, gitu ya. Jangan-jangan sholatnya juga dengan ngasal, gitu ya. Padahal seharusnya apa? Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran, gitu ya. Al-Quran itu seharusnya menjadi syifa, seharusnya menjadi obat, seharusnya menjadi hal yang menenangkan hati kita. Kalau masih belum dirasakan, coba dicek. Jangan-jangan baca Al-Qurannya ngebut gitu ya, ngejar hatam. Alif lam mim dzalikal kitab, berapa halaman lagi ya, gitu ya. Ini akhirnya tidak mengendap di dalam hati. Padahal the main point of reciting Quran is to build your relationship with Allah. Tujuan dari kita kemudian berinteraksi dengan Al-Quran adalah untuk menambah, menguatkan hubungan kita dengan Allah. Bukan tentang seberapa cepat kita hatam. Tapi bukan berarti kemudian, udah kata Teh Karin, nggak penting hatam. Bukan gitu, ya. Kuantitas penting, tapi kualitas juga penting. Dan nggak perlu dibenturkan. Biasanya kan suka gitu ya. Jadi mana ya Teh yang lebih penting, kuantitas atau kualitasnya? Ya nggak bisa. Itu adalah satu kesatuan, ya. Harus dijalankan keduanya. Nah, itu kemudian harus kita evaluasi. Nah, lanjut tadi ayat Quran Surah Al-Baqarah 185. Waditukabirullaha ala ma hadakum. Apa belakangnya? La'allakum tashkurun. Supaya kamu bersyukur. Berapa banyak di antara kita yang kemudian menjadikan itu KPI di bulan Ramadan. KPI itu Key Performance Indicator. Ya, indikator kesuksesan Ramadan kita. Sejauh mana kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba yang bersyukur. Itu ada di ayat tentang Ramadan, tapi jarang dibahas. Biasanya yang dibahas apa? Takwa, takwa, takwa. Memang betul harus bertakwa. Tapi keluaran dari takwa itu apa yang diharapkan? La'allakum tashkurun. Bukan kata saya, kata Allah. Supaya kamu bersyukur. Jadi betapa anehnya bagi mereka yang kemudian gitu ya, ketika kemudian sudah selesai Ramadan, ya, memperbanyak takbir, seneng ngelihat checklistannya ya, semuanya ke checklist, 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 checklist gitu ya, targetan-targetan terpenuhi. Tapi kemudian duduk di lapangan ketika sedang mendengarkan khutbah dan sebagainya, lalu sambil mikir, THR tahun ini ternyata nggak segede yang kuharapkan. Ketemu sama tante, ketemu sama sepupu, mulai ngebanding-bandingin, kenapa ya dia kemudian hidupnya bisa lebih enak, saya mah masih gini-gini aja. Akhirnya apa? Esensinya malah nggak dapet. Checklistan itu penting, ya. Checklistan itu penting. Punten sebentar ya. Punten bentar. Ya. Jadi ketika kemudian kita mau mengevaluasi tadi, mengevaluasinya itu secara menyeluruh. Ibadah kita bertumbuh nggak? Kuantitas dan kualitas. Akhlak kita bertumbuh nggak? Secara kuantitas dan kualitas. Hati kita bertumbuh nggak? Secara kuantitas dan kualitas. Dan ketika kita melihat ayat tentang Ramadan, itu kan tiga-tiganya ada. Ya, perkara itu. Ayat-ayat tentang Ramadan itu kan dari mulai 183, 184, 185, 186, lalu nanti ada 187 ya, dan apa seterusnya kita. Kita memperhatikan Ramadan ini bukan tentang ibadah fisik saja, tapi juga bagaimana kemudian kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki hati kita. Bahkan kata Rasulullah SAW apa? Ya, bahwa puasa itu adalah perisai. Maka ketika kamu berpuasa, janganlah kamu berteriak-teriak, janganlah kamu berkata yang buruk dan sebagainya. Berapa banyak ayat hadis sahih berkenaan tentang puasa yang baik itu dikaitkan dengan akhlak. Ya. Diceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat-sangat lemah lembut. Tapi bulan Ramadan beliau lebih lemah lembut lagi. Itu bab apa? Bab akhlak.
Ya. Jadi kita nggak berhenti di checklistan tadi. Checklistan tadi penting karena itu yang membangun hubungan kita dengan Allah. Tapi outcome-nya apa? Keluaran dari itu apa? Jangan sampai kita hanya berhenti sampai di sana, lalu kita tanpa sadar, jangan kita ding, sebut saja nama dia Fulanah. Si Fulanah ini tanpa sadar, dia menghanguskan amal-amal ibadahnya. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan bagian akhlak dan hatinya tadi. Yang harusnya dia menjadi hamba yang bersyukur, ternyata lebih banyak kufur nikmatnya. Apalagi siap-siap ketemu ya orang-orang pada saat lebaran ya suka dikomentarin, suka dijulitin, suka dibanding-bandingin gitu dan sebagainya. Jangan terkena jebakan tersebut gitu ya. Nah, itu tadi istiqomah. Kita ingin tetap tegak, lurus gitu ya dan juga yang bertumbuh, kokoh yang bukan hanya segitu-gitu aja tapi tetap bertumbuh. Kita tidak berpuas sampai di sana. Nah, ini bagaimana caranya gitu ya. Alhamdulillahnya yang pertama, kita sekarang masih ada di bulan Ramadan. Dan saya tidak akan spesifik membahas tentang malam Lailatul Qadar, yaitu terpisah, jadi khusus kalau mau ngebahas Lailatul Qadar. Hmm. Kita berbicara tentang Ramadan. Salah satu yang harus kita dapatkan di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita mendapatkan pengampunan yang menyeluruh. Kita mau istiqomah. Mau istiqomah itu butuh apa? Butuh hati yang bersih. Hati yang bersih itu apa? Hati yang kemudian segala kotoran-kotoran di dalam dirinya diampuni oleh Allah, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaulah bisa kita mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian semuanya terhapus. Ya. Setiap kali kita melakukan kemaksiatan maka itu akan menjadi titik hitam. Setiap kali kita kemudian melakukan kelalaian itu juga akan mengotori hati kita. Ya. Maka Allah Subhanahu Rasulullah SAW menyampaikan man man shoma Ramadan dan iman dan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, jadi hadisnya itu ada tiga ya. Man shoma, ya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, diampuni semua dosa-dosanya. Lalu ada hadis yang berikutnya, man qama Ramadan, barang siapa mendirikan malam-malam Ramadan, ya, barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka diampuni segala dosa-dosanya. Nah, yang terakhir adalah man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan, mendirikan malam-malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka seluruh dosanya akan diampuni. Kira-kira mana yang lebih memudahkan bagi kita? Keluar dari Ramadan dengan dosa yang diampuni atau dengan dosa yang masih menumpuk? Tentu saja dengan dosa yang diampuni. Dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu lebih besar dari pengampunan di bulan-bulan yang lain. Dan ini bukan perkara klise. Ah, dari awal Ramadan juga bicara ampunan, 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 ampunan. Karena memang itu salah satu poinnya. Ada orang misalnya dia rajin beribadah, tapi dia jarang beristighfar kepada Allah. Dia jarang meminta ampun, bahkan kemudian dia lupa bertaubat kepada Allah. Akhirnya menyusup apa? Penyakit apa? Penyakit ujub. Karena dia ngerasa ibadahnya banyak. Dia ngerasa sudah cukup. Dia ngerasa begini begitu. Udah ujub akan menggugurkan dosa-dosanya. Dosa-dosa yang sudah lampau juga ternyata belum diampuni. Maka jadi orang yang bangkrut kan. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Tapi boleh jadi ada orang yang baru hijrah. Amalannya boleh jadi mungkin sedikit checklistannya. Tapi taubatnya luar biasa besar. Maka dia keluar dengan Ramadan. Walaupun dari Ramadan boleh jadi pahalanya tidak sebanyak yang lain. Tapi dosanya bersih. Ya kalau ditimbang, pahalanya akan lebih banyak daripada dosanya. Kenapa? Dosanya kosong. Nol. Ya. Dan pengampunan ini sulit kita mencek-listnya. Gimana kita ngecek-listnya? Dan itu harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah betul-betul taubatan nasuha selama Ramadan ini? Taubatan nasuha itu gimana? Satu, harus sadar. Sadar atas kesalahan-kesalahan kita. Kedua, bukan hanya sadar, tapi betul-betul disesali. Ada orang sadar tapi nggak menyesal. Bahkan berbangga dengan dosanya. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, ada itikad. Ada tekad. Tidak mau mengulangi lagi. Yang keempat, ada usaha untuk memperbaiki. Ya. Dan itu baik itu dosa dari sisi ibadah maupun dosa dari sisi akhlak maupun dosa dari sisi hati. Hasad, iri hati, ujub, ya, buruk sangka, kufur nikmat dan sebagainya. Betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentunya yang kemudian juga kita harapkan, ini test skip ya, adalah bagaimana memulai Syawal dengan baik. Kan begitu Ramadan usai, ujian pertamanya pada saat Syawal. Apakah kita kemudian akan terjerumus dengan euforia apa yang terjadi di masyarakat Indonesia begitu Syawal? Pada keluar ya, main petasan, hore-hore, bahkan kemudian langsung pesta-pesta, sibuk buat nyiapin apa? Nyiapin makanan, nyiapin pakaian dan sebagainya gitu. Kita mempersiapkan makanan dan pakaian itu bagian dari sunnah. Karena sunnahnya kita menggunakan pakaian yang indah, sunnahnya kita kemudian bergembira, sunnahnya kemudian kita berfestivities. Jadi kayak kalau kita bikin makanan lebih enak dari biasanya dan sebagainya, itu bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di hari raya ya Idul Fitri. Tapi jangan sampai jadi euforia. Euforia itu apa? Yang membuat lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian salah satu sunnahnya tadi adalah memperbanyak takbir. Maka ketika orang lain kemudian merayakan Syawal itu dengan banyak petasan dan sebagainya, kita sebagai orang-orang yang beriman, yang orang-orang bertakwa, insya Allah kita mau duduk pada Isya ya, alih-alih kemudian euforia ngabisin waktu, tapi kita duduk memperbanyak apa? Takbir. Memperbanyak takbir dengan sepenuh rasa, dengan sepenuh khusyuk, dengan sepenuh syukur. Kita bertakbir atas petunjuk yang Allah sudah karuniakan kepada kita. Kita bertakbir atas segala kenikmatan ibadah yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan sepenuh rasa syukur, dengan sepenuh pengharapan, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Dengan sholat id. Maknai sholat id sebagai salah satu sunnah yang besar. Bukan sekedar untuk datang rame-rame kumpul-kumpul, bukan. Itu juga bukan sekedar norma, itu bukan juga sekedar budaya. Dan tentunya kita mau mengusahakan untuk melanjutkan puasa kita dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Dan ini adalah puasa yang spesial. Kenapa? Gak semua orang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kan cuma 6 hari, teh. Gampang. Memang gampang harusnya 6 hari. Orang Ramadan aja 30 hari bisa, kenapa 6 hari nggak bisa? Tapi justru di sana ujiannya. Bulan Ramadan, puasa itu cenderung lebih mudah. Kenapa? Semua orang juga puasa. Minimal orang-orang di sekitaran kita lah, insya Allah ya. Karena makin kesini makin banyak ya orang yang nggak puasa. Kayak saya ada ngisi itu di salah satu kantor, ngisi apa kajian. Kantornya kantor besar yang kalau saya sebut namanya mungkin pada tahu semuanya gitu ya. Memang lingkungan kantornya hedon ya. Jadi baru juga nyampe di depannya ada coffee shop, buka coffee shopnya. Itu orang tuh makan, minum apa segala rupa ya, nggak ada tirai, nggak ada apa kayak bukan Ramadan pokoknya mah. Nah, makin banyak orang nggak puasa. Nauzubillah min dzalik. Tapi anyway, anyhow, Ramadan tetap lebih mudah bagi kita untuk berpuasa sekalipun 30 hari dibandingkan dengan Syawal. Kenapa pada saat Syawal orang lagi enak-enaknya ngapain? Enak-enaknya makan-makan, enak-enaknya jalan-jalan, enak-enaknya liburan, enak-enaknya kemudian membuka kembali hawa nafsu yang selama ini ditahan. Lalu ada segelintir hamba-hamba Allah yang dengan ketakwaannya, dengan kecintaannya kepada Allah, dia tahan hawa nafsunya. Dia kembali lagi berpuasa, sekalipun ya orang-orang di sekitarnya tidak. Pada saat bulan Ramadan, ketika misalnya ada yang males gitu ya, males puasa lagi, sebenarnya mah udah capek gitu ya puasa misal gitu ya. Tapi dia tetap puasa juga. Kenapa? Kalau ditinggalkan dosa. Puasa Ramadan itu kalau ditinggalkan jadi dosa yang besar ya, sama kayak meninggalkan sholat gitu kan, itu jadi dosa. Tapi kalau puasa sunnah Syawal gimana? Banyak orang nggak ngerjain. Dosa nggak? Enggak. Tapi dia kehilangan ya peluang amal soleh yang luar biasa besar. Makanya puasa sunnah Syawal itu menjadi istimewa. Karena ini adalah puasa orang-orang yang memang cinta sama Allah. Nggak ada apa? Nggak ada rugi, nggak ada dosanya kalau dia meninggalkan puasa. Ya, puasa sunnah Syawal itu. Tapi bagi hamba-hamba yang cinta sama Allah, bagi hamba-hamba yang menginginkan pahala terbaik ya, yang kata Rasulullah SAW, barang siapa puasa Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti berpuasa sepanjang tahun. Siapa di antara kita bisa puasa sepanjang tahun? Ya, dikasih kesempatan mau nggak nih? 6 hari aja, gitu. Ya, dan 6 hari ini kan gampang. 6 hari itu hanya berapa dari 30 hari ya? Itu hanya seperlimanya. Artinya apa? Kalau misalnya kita mau, misalnya pada saat bulan Syawal kita silaturahim dulu dan sebagainya, oke lah misalnya seminggu pertama ya,
Kan apa 2 hari pertama keluarga inti ya, hari ketiga, keempat, kelima, keenam ke karib kerabat, keliling, mudik, apa segala rupa. Begitu sampai selesai gitu ya. Ini mah cuma contoh ya, nggak harus pekan juga. Ya, kalau udah selesai mudik 4 hari ya mah enggak mau duluan gitu ya. Langsung kemudian disegerakan gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya lagi bertamu ke rumah orang, jangan pas lagi puasa. Karena sunnahnya adalah kita diutamakan adalah menerima jamuan ya. Jadi lebih utama daripada berpuasa itu sendiri gitu ya, puasa sunnah. Jadi kalau misalnya lagi puasa sunnah, tiba-tiba diundang ya, datang. Nah, kemudian disuguhin makanan. Nah, yang lebih utama adalah membatalkan dan menerima suguhan tadi gitu insya Allah. Tapi kembali lagi dengan puasa tadi, dan puasa sunnah di bulan Syawal ini akan sangat menguatkan kita, melatih hawa nafsu kita, melatih kedisiplinan kita, dan melatih keikhlasan kita. Ini di tengah sekian banyak orang-orang yang sedang berfestivitas tadi, kita memilih untuk betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua bagaimana? Yang kedua adalah setelah itu kan banyak ya hal yang kemudian akan kita lakukan. Amal-amal soleh itu. Bulan Syawal, ya, sebagaimana bulan-bulan yang lain, kita kembali kepada aktivitas kita, yang kerja kembali kerja, yang kuliah kembali kuliah. Gimana caranya supaya kita itu menjadi orang yang berbeda, gitu. Nah, kuncinya adalah pada niat. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya setiap amal itu adalah tergantung kepada niatnya. Dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jadi contoh aktivitasnya mungkin terlihatnya sama. Yang tadinya kuliah, dia kembali kepada kelas-kelasnya. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah begitu kemudian dia masuk ke kelas pasca Ramadan, yang biasanya masuk kelas udah biasa aja gitu ya, say hi semuanya dan sebagainya gitu ya. Kalau yang sekarang enggak. Ketika dia mau berangkat, dia betul-betul rasakan Bismillah, ya Allah, aku kuliah ini karena Engkau, bukan sekedar untuk dapat IPK, bukan untuk sekedar kemudian lulus dapat kerja dan sebagainya. Sehingga nanti akan ada implikasinya, belajarnya akan lebih rajin gitu. Kenapa lebih rajin? Karena dia belajar karena Allah, bukan lagi karena dosen, bukan lagi karena ngerjain tugas, bukan lagi karena diliatin teman. Ya, yang kerja gitu misalnya, yang biasanya kerja itu hanya untuk nambah-nambah duit gitu misalnya ya. Sekarang dikembalikan untuk Allah. Ya Allah, aku bekerja karena Engkau. Aku berharap dengan pekerjaan ini aku bisa menebarkan manfaat bagi umat. Aku berharap dengan aku bekerja ini ada rezeki yang aku dapat yang bisa aku sedekahkan untuk orang tuaku. Aku sedekahkan untuk keluargaku. Aku sedekahkan untuk anak-anakku misal. Ya, itu akan kerasa maknanya. Sehingga sepanjang dia bekerja, dia akan selalu ingat sama Allah. Bahkan olahraga karena Allah. Apa semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa implikasinya? Orang-orang yang hidupnya adalah untuk Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang dia akan senantiasa beramal solih. Sekalipun manusia tidak memvalidasi dia. Sekalipun manusia tidak mengapresiasi dia. Ada yang misalnya kuliah ya, kemudian diremehin sama orang, kamu mah kuliah cuma jurusan itu doang, nggak akan kepake. Ya, ada yang misalnya kerja, oh gitu ya, kerjanya di situ sama si tante-tante gitu misalnya, sama uwa-uwa nanti kan ketemu sama uwa, iya wa, gimana kerja? Oh ya kerja di sini-sini. Oh berapa gajinya? Ya segini segini segini. Nanti sama uwanya, oh gitu. Kalau anak uwa mah gajinya baru juga 3 bulan udah 2 digit sekarang mah gitu ya. Emang nih dari Allah ya, ngomongnya aja dari Allah. Tapi sambil merendahkan deh. Nah itu kalau nggak ikhlas gimana? Ya, itu boleh jadi langsung galau ya. Ngerasa nggak berharga, ngerasa begini, ngerasa begitu dan sebagainya. Tapi kalau ikhlas, angin lalu aja. Ya nggak apa-apa kan saya kerja bukan untuk dipuji sama si tante, sama si Uwa gitu. Saya bukan untuk divalidasi sama Uwa. Saya bekerja itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan amalan kita yang lain. Ketika kita memperbaiki penampilan kita, ketika kita memperbaiki ibadah kita, boleh jadi akan banyak orang yang tidak mengapresiasi gitu ya. Bahkan boleh jadi merendahkan. Kita hidup di akhir zaman sekarang. Semakin kita syar'i pakaiannya, boleh jadi semakin banyak orang merendahkan kita. Semakin kita menghindari tabaruj, meninggalkan tabaruj, semakin kita ngerasa aneh berada di tengah-tengah lingkungan kita. Dan sekarang tabaruj itu sudah masuk kepada komunitas-komunitas muslim, komunitas muslimah ya, komunitas-komunitas hijab dan sebagainya gitu ya. Berapa kali Teteh ngisi acara yang di forum-forum harusnya forum-forum hijabers gitu ya. Jadi satu-satunya yang tanpa tabaruj. Begitulah kondisi akhir zaman. Semakin kita mendekat sama Allah, semakin kita kemudian boleh jadi akan
semakin berbeda gitu. Jadi ujiannya kan tadi di situ, ikhlas nggak? Kalau kita ikhlas, walaupun kita nggak divalidasi, walaupun kita nggak diapresiasi, ya kita terus saja beramal. Kenapa? Karena kita beramal untuk Allah, bukan untuk orang lain. Gitu ya. Kita sekarang hidup di era yang serba apa? Memamerkan, segala rupa dipamerin. Maka ketika kita tidak turut serta dalam tren itu, kita akan nampak aneh. Tapi itulah yang kita tuju. Kenapa? Di dalam Quran Surah Al-Hasyr kata Allah tidak sama penghuni surga dengan penghuni neraka. Ya. Itu kan mengerikan. Tidak sama antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Dan bukan hanya itu saja, Allah SWT juga kemudian membuat surga itu berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Tidak sama antara penghuni surga Firdaus dengan surga Aden. Antara surga Aden dengan surga berikutnya, antara surga berikutnya dengan surga berikutnya, dan sebagainya. Tinggal kita pilih, kita mau surga yang mana. Itu pilihan kita. Ya. Tapi tadi kuncinya harus ikhlas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan kita ihdinas shiratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Apa sebelumnya kata Allah? Iyyaka na'budu. Artinya kita diperintahkan hanya kepada Allah kita menyembah. Jangan menyembah hawa nafsu kita, jangan menyembah manusia, gitu ya. Nah, dari sekian banyak niat-niat tadi, coba kita pikir, berapa banyak yang sudah kita targetkan dari segala yang keikhlasan tadi, berapa banyak yang sudah kita targetkan untuk Syawal? Ada yang sudah bikin targetan Syawal? Kalau Ramadan, itu dari Syaban orang udah bikin targetan Ramadan. Tapi Syawal, berapa banyak yang berpikir, ya Allah, saya ingin istiqomah, saya bikin targetan Syawal. Tapi berapa banyak yang justru sebaliknya, Syawal itu kayak orang keluar dari kandang, karena sudah lagi tidak terikat dengan Ramadan. Udah nggak sabar nungguin Syawal, karena nunggu supaya bisa bebas ngapa-ngapain. Orang-orang bertakwa nggak seperti itu. Orang-orang bertakwa menghargai segala petunjuk yang Allah sudah karuniakan di bulan Ramadan. Bayangkan, ya, setiap petunjuk yang Allah sudah karuniakan di bulan Ramadan, itu jauh lebih berharga dari dunia dan seisinya. Jangan dilepas, jangan dibuang. Setiap kenikmatan dalam ibadah yang Allah sudah karuniakan selama bulan Ramadan, itu berharga, lebih berharga dari dunia dan seisinya. Jangan dilepas, jangan dibuang. Gimana cara mengikatnya? Bikin bencana. Ya. Dan ini yang banyak orang lupa kan. Berapa banyak bikin targetan Syawal? Lalu kemudian ujuk-ujuk dia bilang, nanya, gimana ya teh caranya istiqomah pasca Ramadan dalam ibadah? Niatnya juga belum. Targetan aja belum bikin. Gimana mau istiqomah? Gitu. Padahal kunci kita tadi, mau beramal, mulai dari mana? Innamal a'malu binniat. Niatnya dulu. Dan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, dan dia ternyata tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Bayangkan. Artinya apa? Ketika kita bikin targetan, ketika kita bikin harapan, ketika kita meniatkan kebaikan-kebaikan, itu nggak ada yang rugi. Ya. Kayak misalnya ada yang pernah nanya tuh, bukan pernah sih, beberapa kali ada yang nanya, Teh, gimana kalau kita itu takut ketika kita bikin targetan, takut kemudian kita akan kecewa ketika targetan itu nggak tercapai. Ya, jadi kayak takut ngerasa gagal, takut ngerasa ini gitu dan sebagainya. Teteh bilangin, Teteh sampaikan hadis ini, ketika kita menjadi seorang Muslim, nggak ada targetan itu yang sia-sia sekalipun dia nggak tercapai. Kenapa? Karena setiap niat kebaikan tadi sudah ditulis pahalanya. Jadi kalau niat hatam Al-Quran di bulan Syawal, ya, lalu kemudian tidak tercapai gitu dengan satu dan lain hal gitu ya, nauzubillah min dzalik, minimal kita sudah ditulis tadi pahalanya dengan sempurna. Jangan sampai amalan-amalan kebaikan kita itu sedikit nilainya atau sedikit jumlahnya. Yang kenapa? Karena bahkan niatnya pun tidak. Kita mencita-citakannya pun tidak. Tapi kalau kita sudah mencita-citakan misal bulan Syawal, oh ternyata belum tercapai nih 6 hari puasa sunnah bulan Syawal. Minimal kita dicatat sebagai orang yang meniatkan dan mengusahakannya.
kita nggak dapet nih hatam Al-Quran 1 bulan Syawal, minimal kita sudah dicatat sebagai orang yang meniatkan dan mengusahakannya. Tentunya jangan disengajain ya. Kata Teh Karin, yang penting niatin aja. Gue gak usah kerjain. Hati-hati, Allah itu maha mengetahui ya. Boleh jadi di jurnalingnya niatannya banyak, tapi di dalam hatinya udah niat. Enggak sih, gue sebenarnya nggak bakalan kayak gitu sih gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi kita nggak akan bisa bohong kepada Allah yang maha mengetahui ya. Dan lagi pula, kalau kita sudah meniatkan kebaikan dan betul-betul kita laksanakan apa kata Rasulullah? Nanti dikasih 10 baikan. Bahkan dikali lipatkan lagi. Bahkan dilipat gandakan lagi. Dengan lipat ganda berapa banyak? Yang banyak. Yang banyak ini artinya apa? Nggak ada batasnya, terserah Allah mau dilipat gandakan berapa kali. Gitu ya. Jadi betapa sayangnya kalau di akhir-akhir bulan Ramadan, di mana kemudian pintu surga masih dibuka, pintu neraka masih ditutup, setan-setan masih dibelenggu, kita ternyata lupa meniatkan apa yang mau kita lakukan pasca Ramadan. Inilah waktu-waktu terbaik bagi kita mulai duduk, merenung, saya pasca Ramadan ini mau ngapain? Ya. Pertumbuhan apa yang mau saya tekadkan? Perbaikan apa yang ingin saya lakukan? Kemaksiatan apa yang ingin saya tinggalkan? Kenapa? Karena Ramadan bukan hanya tentang meningkatkan amal solih, tapi juga tentang meninggalkan kemaksiatan dan kelalaian. Boleh jadi ada orang yang kemudian ketakwaannya meningkat berkali lipat. Karena apa? Karena dia tinggalkan kejahiliahan dia. Dia tinggalkan dosa-dosanya. Dia tinggalkan kelalaian-kelalaiannya gitu ya. Meninggalkan dosa. Misalnya contoh nih ya, sebelum Ramadan waktu itu dapat pertanyaan, gimana dengan orang yang dia niat pada saat Ramadan itu karena dia punya pacar, dia break dulu. Ini true story ya. Ada yang nanya kemarin di kajian sebelum Ramadan. Boleh nggak teh kalau kita misalnya meniatkan gitu ya pada saat Ramadan, break dulu pacaran ya. Nanti nyambung lagi habis Ramadan. Ya, kalaulah dimungkinkan untuk kita sendiri mah jangan seperti itu. Tapi kalau ada orang yang seperti itu jangan direndahkan juga. Kita semangati, kita kuatkan gitu ya. Supaya pada saat Ramadan dia menjadi orang-orang bertakwa. Sehingga apa yang terjadi? Dia punya niat keburukan ya. Pasca Ramadan dia punya niat keburukan. Tapi karena Ramadan tadi mengisi jiwa dia, apa yang kemudian dia lakukan? Kayaknya gue putus beneran aja deh. Pasca Ramadan pacarnya udah nungguin kan, kapan nih gue ketemu sama pacar gue gitu. Udah Ramadan, udah ngebreak gitu dan sebagainya. Ternyata pertemuan pertama di bulan Syawal, pacarnya datang nggak sendirian gitu ya, tapi didampingi dan kemudian bilang kita putus aja ya, saya mau lebih dekat dengan Allah. Maka yang didapatkan adalah ini. Jika ia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi melakukan keburukan tersebut, Allah akan menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Belum lagi pahala taubatnya, belum lagi pahala-pahala perbaikannya, gitu ya. Jadi boleh jadi pencapaian kita adalah berhenti dari kemaksiatan kita atau berhenti dari kelalaian. Selama bulan Ramadan bisa punya tekad. Pokoknya selama bulan Ramadan gue puasa drakor. Gue nggak mau nonton drama Korea lagi. Gue nggak mau nonton Netflix lagi. Gue nggak mau doom scrolling lagi. Karena kemudian dengan ketakwaan yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan, pasca bulan Ramadan nggak tertarik. Ngerasa apa? Ngapain ya gue nonton drama Korea ya? Malah nggak bisa menundukkan pandangan, mengotori hati, banyak adegan-adegan rofas, adegan-adegan yang seharusnya tidak dilihat oleh mata dan sebagainya. Dan justru menjauh, maka menjadi kebaikan. Ya. Jadi coba kita evaluasi pada saat bikin targetan, jangan cuma targetannya aku akan melakukan apa, aku akan melakukan apa. Bikin juga targetan, aku akan berhenti melakukan apa. Dan boleh jadi itu yang lebih sulit. Berhenti melakukan sesuatu yang selama ini kita sukai. Tapi sebetulnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seterusnya. Tapi itulah salah satu wujud cinta kita. Udah tadi bikin targetan-targetan, lalu apa yang dilakukan? Mulai menyusun skala prioritas. Misal targetannya banyak banget gitu ya. Nah, disusun skala prioritasnya mana dulu ya? Nah, itu kita lihat ya di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita selalu prioritaskan yang wajib. Yang wajib dulu baru yang sunnah. Yang kedua, menyusun skala prioritas berdasarkan apa? Dimulai dari yang kemudorotannya jauh lebih besar. Ya. Jadi kalau misalnya ada kemudorotan yang besar, nah lakukan yang itu dulu. Maksudnya lakukan tuh tinggalkan itu dulu. Lakukan hal yang bisa mencegah kemudorotan yang lebih besar tadi. Baru kemudian menggapai kebaikan. Kemudian yang ketiga, dalam menyusun skala prioritas memperhatikan keutamaan waktu. Keutamaan waktu itu contoh misal, eh,
Kita lagi baca Al-Quran terus azan. Nah, lebih utama mana? Terusin baca Al-Quran atau jawab azan? Jawab azan, ya. Karena jawab azan itu waktunya singkat. Ya, cuman bisa pada saat azan berlangsung. Puasa sunnah Syawal gitu. Misal nih ya, ada yang setelah mudik ya silaturahim terus tiap hari 7 hari gitu ya atau 8 hari dan sebagainya. Nggak taunya haid. Begitu udah selesai haid, tinggal tersisa sedikit. Misal yang haidnya panjang kan ada yang haidnya tuh panjang ya, 9-10 hari gitu ya. Nah, kemudian sisa tinggal sedikit harinya. Mana yang lebih utama? Puasa sunnah Syawal atau qada? Puasa sunnah Syawal. Kenapa? Puasa sunnah Syawal nggak bisa dilakukan di waktu yang lain. Tapi kalau misalnya ini free ya, udah selesai mudik apa segala rupa masih panjang Syawalnya, ya kodok dulu lebih diutamakan, gitu ya. Kecuali yang cycle-nya rutin, dia udah tahu ini kemungkinan tanggal sekian saya akan haid. Kalau saya kodok dulu, ini nggak akan selesai, saya nggak bisa puasa sunnah Syawal. Ya udah berarti puasa sunnah Syawal dulu. Ini tadi salah satu contoh skala prioritas dalam menyusun targetan-targetan, gitu ya. Kemudian yang keempat, lakukan yang paling mudah untuk kita. Lakukan yang paling mudah dari kita. Kenapa? Karena amal solih itu Allah Subhanahu wa taala suka semuanya. Ini setelah yang tadi ya. Setelah yang wajib dulu baru yang sunnah ya, mengutamakan waktu ya, kemudian mengutamakan juga apa namanya? Skala prioritas dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengutamakan mana yang kemudian paling mudah bagi kita. Supaya apa? Supaya amalan itu tidak terputus. Ya. Jadi kita harus punya nih amalan andalan kita yang alhamdulillah bismillah bifadlillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalankannya, yang kemudian kita terus lakukan. Nggak peduli sekecil apapun. Karena tiap orang tuh beda-beda. Ada yang dimudahkan dalam sholat duha. Ya. Ada yang kemudian dimudahkan untuk infak. Ada yang dimudahkan untuk masak. Kalau dimudahkan untuk masak, seringlah berbagi kepada orang, hari ini ngasih ke tetangga A, besok ngasih ke tetangga B, besok ngasih ke tetangga C, dan seterusnya. Lakukanlah, gitu ya. Insya Allah. Intinya kita mencari amal-amal solih tadi, insya Allah. Selanjutnya apa? Yang kelima ya, ini kalau nggak salah ya, teteh nggak pakai nomor. Yang pertama tadi kan ya, udah nggak usah pakai nomor ya, insya Allah. Yang berikutnya, supaya kita bisa istiqomah, harus kita tambah ilmu kita. Kenapa harus menambah ilmu? Kalau ilmunya tidak ditambah, maka standar kita juga tidak akan bertambah. Standar kita nggak akan bertambah. Contoh apa? Dulu Teteh awal-awal hijrah tuh kan di New Zealand ya. Pokoknya Teteh punya targetan hijrah Teteh adalah berhijab. Sehingga ketika sudah sholat 5 waktu, kemudian berhijab tuh, ngerasanya udah kayak paling solihah sedunia. Wah, gue udah selesai hijrahnya, sekarang gue udah berhijab, gitu ya. Kenapa? Karena kurang ilmu. Habis itu kan diajakin ngaji, diajakin belajar, baru tahu, oh hijab tuh ada yang syar'i, ada yang enggak. Udah itu baru tahu, oh ternyata interaksi juga harus dijaga. Oh, ternyata harus begitu, harus begitu. Itulah implikasi dari ilmu. Kalau ilmunya nggak bertambah, begitu sudah terpenuhi nih dari apa yang dia ketahui, kan dia ketahuinya begini, begini, begini. Oh, ibadah tuh begini, akhlak tuh begini, hati tuh begini. Udah tuh, dilaksanakan semuanya. Apa yang dia rasakan? I'm good. Gue udah keren banget nih, gue udah sempurna banget. Semuanya udah gue kerjain. Kenapa? Karena ilmunya segitu. Maka ilmu itu harus ditambah. Ya, ini alhamdulillah ada komunitas beranjak. Nama enggak, insya Allah. Ada kajian-kajian silahkan diikuti. Cari komunitas-komunitas di sekitarnya. Kalau ilmunya tidak bertambah, maka standarnya juga tidak bertambah. Sementara takwa itu ada anak tangganya. Kita ada di anak tangga takwa yang mana? Ya. Status kita, apakah muslim, mukmin, muttaqin, muhsinin itu sama? Tidak. Ya. Muslimin itu berbeda dengan mukminin. Ya. Mukminin itu dia lebih unggul dari muslimin. Muttaqin lebih unggul dari mukminin yang biasa. Muhsinin lebih unggul lagi. Nah, kita mau di tingkatan yang mana? Itu baru kemudian kita istiqomah. Nah, yang selanjutnya adalah untuk kita bisa istiqomah, jangan suka menunda. Penyakit manusia itu menunda. Ah, nanti aja deh kalau udah gini. Ah, nanti aja deh kalau udah gitu. Ah, nanti deh berhijabnya kalau udah nikah. Ah, nanti deh infaknya kalau udah kaya raya. Ah, nanti deh sholatnya kalau udah begini begitu dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wasari'u, bersegera, yang urgen, mencari ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Perkataan wasari'u yang digunakan di sini itu tuh kayak orang, misal contoh ini hanya analogi saja. Misal gitu ya, ada rumah lagi kebakaran. Terus kemudian ada
orang di dalam situ, sebut saja nama dia Fulana. Terus si Fulana ini dipanggil lah, gitu ya. Fulana, rumahnya kebakaran, ayo keluar. Terus si Fulana bilang, nanti dulu ya, saya mau mandi. Itu kan aneh ngedengerin ya, gitu. Kenapa? Ini rumah kebakaran bisa ambruk kapanpun, dia mikir mau mandi. Nah itu common sense kita. Sekarang coba alihkan kepada dunia. Siapa di antara kita yang tahu ajal kita itu kapan? Gak ada yang tahu. Siapa di antara kita yang bisa menjamin bulan depan kita masih hidup? Siapa yang bisa menjamin pekan depan kita masih hidup? Siapa yang bisa menjamin besok masih hidup? Nanti sore masih bisa hidup. Jadi kalau mau taubat sekarang, ya, detik ini, nggak harus nunggu kajian selesai gitu. Nggak harus nunggu bisa duduk dengan lilin yang cantik, dengan journaling yang indah, baru duduk untuk bermuhasabah. Taubat itu sekarang. Ya. Karena kita nggak tahu kapan ajal kita akan datang. Kan ada ya tipe-tipe tuh kalau yang mau berubah tuh harus serba seremonial gitu ya. Jadi harus quiet time gitu dan sebagainya. Tunggu kalau udah nikah dan punya anak ya. You don't know what's coming for you. Ya. Jadi kalau mau taubat langsung gitu. Dan bahkan gak usah nunggu, saya nunggu datangnya malam Lailatul Qadar ya. Ya kalau kemudian kita sampai ajalnya kepada malam Lailatul Qadar. Ya, gimana kalau ternyata nggak nyampe? Gimana kalau ternyata sudah lewat? Gimana kalau ternyata begini, begitu, dan sebagainya? Intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdekat dengan kita. Kan gitu ayat tentang Ramadan ya di Quran Surah Al-Baqarah 186 ya. Wa idza fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kata Allah. Dan jika mereka kemudian bertanya tentang aku, dan jawablah, aku itu dekat. Allah itu dekat. Nggak harus nunggu ke masjid, nggak harus nunggu itikaf. Taubatnya sekarang. Itikaf melanjutkan taubatnya. Ya, bagian dari perbaikan ya. Jadi harus bersegera. Yang kita khawatirkan ajal kita datang, dan yang juga dikhawatirkan adalah ajalnya misalnya belum datang. Tapi karena nunda-nunda terus, maka apa nih yang terjadi? Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Berlalu masa yang panjang, akhirnya hatinya keras, akhirnya jadi orang yang fasik. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kenapa setiap kali hidayah datang dan tidak kita ikuti, apa yang terjadi? Hatinya semakin keras, semakin keras, semakin keras, semakin keras. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang selanjutnya apakah cukup dengan itu? Tidak. Tapi kita butuh support system. Kita butuh sahabat-sahabat yang solihah. Dan itu bukan kata teteh, itu kata Allah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan apa kata Allah? Hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Dan sahabat yang solihah itu dicari. Ya, jangan cuma ditunggu. Kalau cuma nungguin doang, boleh jadi nggak datang-datang. Tapi kalau kita nyari, insya Allah Allah akan sampaikan kita. Hadiri acara-acara di masjid, hadiri komunitas-komunitas offline ya. Sebisa mungkin jangan cuma online, tapi offline. Yang nanti dari pertemuan di kajian tadi, gitu ya, nanti bisa ngajak ketemuan, ketemuan yuk. Pengen ini aja, lebih dekat gitu ya, ngobrol dan sebagainya, silaturahim. Nanti dari sana akhirnya diskusi-diskusi ya, gimana ya caranya kita lebih dekat sama Allah gitu ya. Maka diskusinya pasti akan berbeda antara teman-teman yang ingin menuju surga dengan teman-teman yang cuma mengajak kepada dunia. Kalau mengajak kepada dunia yang diobrolin apa? Lo udah denger belum drakor yang terbaru? Lo udah lihat belum? Lihat nih, cakep banget ya make upnya ya. Lo tau nggak skincare yang ini? Ini bikin glowing loh. Lo udah lihat belum? Ganteng banget si influencer ini. Yang dikirim-kirim mungkin reels-reels yang konyol-konyol, lucu-lucuan dan sebagainya. Tapi ketika memilih sahabat yang solihah, apa yang dilakukan? Iya nih ada info kajian ini, mau ikutan nggak? Gue lihat nih ada hadis ini dikirimin. Nih lihat nih ada reels potongan kajian Ustadz dikirimin. Dan untuk punya sahabat seperti itu harus sabar. Kenapa? Kadang-kadang kita capek. Setiap ketemu dia dinasehatin aja terus. Kayak Teh Koon ya, Farah Konita ya, teman saya. Pernah posting di Instagramnya. Lelah berteman dengan orang yang solihah. Setiap kali ketemu ngajakin rapat, setiap kali ketemu diingetin sama agenda dakwah yang ini, itu dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan apa? Bersabar. Bersabarlah bersama orang-orang yang menyeru kepada Robnya di pagi dan petang hari dengan harap keriduannya. Mungkin kita ngerasa apa? Ya, capek ya diingetin terus. Bahkan ketika lagi futur, pengennya tuh enak-enakan santai-santai. Kosan digedor dari dia. Ayo ke kajian. Nanti gua nanti gua traktir dan sebagainya. Gitu ya.
Tapi insya Allah itu untuk kebaikan kita. Teman-teman karib nanti di hari akhirat akan saling bermusuhan, kecuali orang bertakwa. Ya. Saling bermusuhannya gimana? Saling tuduh. Lo sih dulu ngajakin gue ke sini. Lo yang ngajakin. Salah lo sendiri. Kenapa lo ikutan? Kan gitu cerita di dalam Al-Quran. Ya kan? Orang-orang di neraka saling tuduh. Ini gara-gara kamu. Enggak, ini gara-gara kamu. Nah, ini gara-gara kamu. Padahal dua-duanya sama-sama dihukum. Ya. Nauzubillahimin dzalik. Tapi kalau para penghuni surga gimana? Kamu masih ingat nggak dulu waktu kita begini-begini? Kamu masih ingat nggak dulu? Kan dulu dia yang ngajakin kita begini-begini. Itu kan nostalgia para penghuni surga. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka jangan sampai missing out hal tersebut. Kalau ngelihat ada apa circle-circle pertemanan yang mereka nonton konser bareng, ya. Mereka kemudian hahaha hihi di kafe bareng. Mereka kemudian pakai pakaian-pakaian cantik, full tabarruj bareng-bareng dan sebagainya. Nggak usah iri hati. It doesn't last long. Itu nggak bertahan lama. Begitu nyampe akhirat, mereka saling bermusuhan. Tapi kalau sahabat-sahabat yang baik, walaupun tadi ya, apa nggak bosen ya diajakinnya ke kajian, diajakinnya ibadah, diajakinnya itikaf. Yuk itikaf ke Habibur Rahman. Hah? Itu kan 3 juz 1 malam. Ya justru kita kemudian apa supaya lebih dekat sama Allah gitu ya. Teteh pertama kali ke Habibur Rahman tuh tahun berapa ya? 2000. Pas baru pulang dari New Zealand ya sebelum teteh nikah. Habis itu pas habis nikah selalu ke sana sampai kemudian akhirnya pindah ya, pindah ke dari luar Bandung gitu ya. Jadi apa namanya teman-teman yang tadi harus kita jaga ya, karena itu yang boleh jadi akan menguatkan kita. Lalu kemudian yang terakhir tentunya ya kita harus memperkuat sabar. Uh, Punten ntar ada suami teteh. Punten ya, ada babang ngambil paket. Paketnya teteh udah bayar, dia minta cash, jadi minta bukti bukti apa paketnya gitu ya. Punten pisan. Nah, tentunya yang terakhir adalah bagaimana menguatkan kesabaran ya. Namanya tadi perjalanan jalan yang lurus di awal ya. Lurus itu mudah karena jalannya jelas. Lurus aja udah, nggak usah ke kanan ke kiri. Tapi bukan berarti ringan. Boleh jadi ada tanjakannya, boleh jadi ada kerikilnya, boleh jadi ada bolong-bolongnya. Apa yang dilakukan ketika itu terjadi? Sabar. Ya. Pada saat nanjak, mungkin jalannya lebih lambat. It's okay. Yang penting kita terus jalan. Ya. Lagi banyak kerikilnya, apa yang dilakukan? Jalannya pelan-pelan, hati-hati. It's okay. Yang penting kita terus jalan. Ada kalanya jalannya mulus. Jalannya lagi mulus, berlarilah. Iman-iman lagi menguat tuh kan. Habis udah ikut kajian ya, habis ketemu sama temen. Rasanya paling bertakwa sedunia. Seminggu kemudian. Ya. Tapi intinya apa? Setiap momen itu kita hargai. Ya. Jangan berputus asa. Ada kalanya kita berlari. Alhamdulillah. Ada kalanya kita berjalan. Alhamdulillah. Ada kalanya kita merangkak. It's okay. Jangan putus asa. Banyak yang menjadikan orang tidak istiqomah. Kenapa? Gampang putus asa. Giliran susah, harus merangkak-rangkak, mulai ngeluh. Iya, kenapa ya hidup aku begini? Padahal aku kan udah sholat, aku kan udah begini, aku kan udah begitu. Emang siapa yang menjanjikan kalau sholat 5 waktu terus dapat istana? Kan nggak ada begitu. Tapi kalau kita sholat 5 waktu dengan khusyuk, insya Allah kita akan dapat ini itu dan sebagainya di akhirat dan juga dimudahkan di apa di dunia urusan-urusannya. Tapi tidak selalu berkorelasi dengan keinginan kita, gitu. Intinya harus bersabar. Dan tentunya dari sekian banyak amalan yang dilakukan, amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, walaupun dia sedikit. Ya, amalan dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, walaupun itu sedikit, gitu. Sehingga kita harus punya tadi ya pegangan amalan-amalan yang mau kita teruskan dan tentunya usaha kita akan selalu terbatas, maka kita tawakal dan
menguatkan doa kepada Allah yang rahmat dan kuasanya tanpa batas. Dalam doa-doa kita, jangan doanya hanya tentang jodoh, hanya tentang THR, hanya tentang ini itu, tapi minta juga doa kepada Allah supaya kita diistiqomahkan di jalannya ya. Allah alam bisawab, mungkin itu ya ringkasnya yang bisa Teteh sampaikan di siang hari ini. Tadi pagi, sekarang udah siang kayaknya ya. Untuk salah dan kurangnya mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada yang baik semua datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Teh Karin, mind blowing pisan ya buat kita kita yang lagi kering, lagi haus ilmu gitu. Apalagi eh, untuk memaksimalkan ibadah kita menjelang Syawal, menjelang akhir Ramadan ini gitu. Em, Baik teman-teman, teman beranjak ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan ke Teh Karin? Mumpung lagi ada forumnya nih, dan kapan lagi kita mau ketemu lagi sama Teh Karinnya belum belum kita jadwalkan kembali. Mumpung masih ada Teh Karin gitu. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari teman-teman beranjak. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, Teh Eri. Yang penting kita amalkan, insya Allah ya. Ya betul betul betul. Baik Teh. Em, Mungkin ini Teh, saya mau sedikit review, tapi kalau ada salah dari apa yang saya review nanti boleh diluruskan. Kadang kalau saya tadi menganalogikan eh, kuda pacu yang menuju finish itu biasanya semakin ngebut gitu ya, semakin meningkatkan pacuannya untuk menuju finish. Ketika sudah nyampe finish itu ya dia ya karena tujuannya finish sudah selesai ya udah jadi jalannya jadi pelan lagi, larinya dia jadi lari-lari kecil lagi sampai akhirnya jalan pelan dan berhenti. Nah, eh, nyambung tadi dengan yang apa ya, yang Syawal yang selama ini kita alami gitu ya. Ketika Syawal tuh ngerasa bebas gitu. Ada udah lebaran gitu. Jadi kayak ya udah mau bisa makan ini makan itu. Padahal ternyata ada amalan lebih yang luar biasa gitu. Amalan Syawal yang puasa 6 hari itu yang enggak kepikiran oleh saya juga, maksudnya ya saya menganggap betul ada 6 hari puasa Syawal yang itu juga hari yang mahal untuk kita tunaikan. Tapi ternyata tuh memang sesulit itu karena eh, kesulitannya kita puasa di antara orang-orang yang belum tentu puasa juga gitu. Karena beda dengan Ramadan. Ramadan karena ciri kita puasa, Syawal belum tentu semuanya puasa gitu. Nah, jadi kalau dikit pertanyaan kita, kalau misalnya kita mau menunaikan itu, mencoba menunaikan itu, tapi ternyata kita tuh masih belum tahan gitu ya, belum tahan dengan godaan gitu. Baiknya gimana teh, misalnya ada yang ngajak main gitu ya, karena kan karena mungkin mikirnya mumpung Syawal, mumpung libur gitu, ada yang ngajak main, sedangkan kitanya masih puasa gitu. Apakah kita juga berhak untuk menolak itu? Apakah ngajak main itu setara dengan apa jamuan gitu ya, jamuan yang ketika kita kedatangan tamu atau kita bertamu, terus kita akhirnya membatalkan puasa untuk menerima jamuan itu. Nah, apakah kalau diajak main juga itu setara dengan itu teh? Gitu. Karena mumpung masih libur, cina gitu teh. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Tadi itu yang di sesi materi ya, di bagian awal-awal atau tengah ya, Teteh lupa. Salah satu contoh taubatan nasuha itu kan kita ada usaha memperbaiki ya, ada usaha perbaikan. Nah, salah satu usaha perbaikan itu adalah kita menutup pintu-pintu yang membawa kita kepada dosa dan kelalaian yang sama. Jadi ketika diajakin main, apa sih definisi diajakin main teh? Ya, jadi kalau misalnya diajakin main itu sekedar ketemuan di kafe ya, atau misalnya buat nonton, atau misalnya buat ngumpul-ngumpul doang, apa esensinya? Nilai ibadahnya apa? Nilai kebermanfaatannya apa? Ya udah ditutup aja, tinggalkan gitu ya. Tinggalkan teman-teman yang seperti itu. Ganti dengan teman-teman yang mengajak kepada arah yang positif. Misalnya kalau ketemuan, kita ketemuan di rumah, di masjid, atau kalaupun di kafe, memang kemudian jelas apa ini rencananya gitu. Jadi memang kalaupun silaturahim ya, silaturahim yang benar gitu. Bukan yang sekedar kemudian makanya tadi definisi main ini apa gitu ya. Karena kan apa waktu ya, waktu itu berharga. Jadi harus kita amalkan. Beda dengan kemudian yang memang ngajakin ke rumah ya untuk kemudian kita silaturahim dan sebagainya gitu ya. Karena kalau misalnya tidak ada boundaries, akhirnya jatuh lagi nanti ke hal yang sama. Ya. Kayak misalnya cuman window shopping, itu salah satu kelalaian yang luar biasa.
ya, nonton bioskop, kelalaian juga, ya. Sekedar ngumpul, nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, akhirnya ngomongin orang lah, gitu ya, dan sebagainya. Nauzubillahimin dzalik. Tapi yang jelas, ya, mau misalnya ngajakin ketemuan-ketemuan di mana, ngapain, apa rencananya. Nah, begitu kita ngelihat ini nggak jelas nih ngapain, udah cari aja yang lain gitu ya, dan sebagainya. Atau cari agenda yang lain, cari kajian kayak gitu ya, dan sebagainya. Atau kalau misalnya tadi mau makan ya memang makan-makan aja. Jadi kalau makan, akhirnya gimana? Janjian ketemuan makan siang. Oke, kita ketemuan makan siangnya selesai, udah kita pamit. Gitu. Jadi kemudian silaturahimnya itu efektif dan efisien gitu ya. Nah, nanti insya Allah seiring waktu teman-teman itu akan mengerti. Kayak misalnya gitu ya, mereka ketemuan sama Teteh nih, teman-teman yang dulu ketemuan sama Teteh, biasanya konsultasi akhirnya. Karena mereka tahu Hmm. Teteh nggak bisa diajakin main. Mau diajakin main apa? Main layangan. Diajakin nonton bioskop Teteh nggak mau. Window shopping Teteh akan pamit pulang. Oh, apalagi udah mulai ngomongin orang. Akhirnya ketemu sama Teteh memang akhirnya konsultasi atau misalnya sharing proses hijrah atau misalnya kemudian ngomongin tentang kebaikan, rencana-rencana kebaikan dan sebagainya. Biasanya kayak gitu. Gitu ya. Allah alam bisawab. Masya Allah. Tawaran lagi nih buat teman beranjak. Ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Nggak ada mungkin ya. Baik. Insya Allah mudah-mudahan. Eri, Ya, Teh Eri, ya teh. boleh nanya? Ya boleh teh, mangga dipersilakan. Kedengeran ya suaranya? Ya terdengar teh. Assalamualaikum, Teh Karin. Perkenalkan, nama saya Rifka. Sebelum bertanya, mungkin ini agak ini ya, speechless banyak karena banyak hal yang baru disadari, banyak tertampar juga dari semua materi yang tadi sudah disampaikan. Dan mudah-mudahan bisa isi koma gitu ya sesuai tadi yang sudah dijelaskan oleh Teh Karin. Nah, sebenarnya tadi jadi kepikiran Teh. Kan setelah Ramadan ini, kalau saya ini sekarang bekerjanya alhamdulillah sebetulnya diberi rezeki lingkungan yang baik gitu ya Teh. Selama Ramadan kemarin kan saya mengajarnya di pesantren. Kalau di sekolah saya selama Ramadan itu KBM itu off gitu ya. Jadi tidak ada kegiatan belajar mengajar, hanya difokuskan ke kegiatan Ramadan gitu. Jadi fokus mengaji, anak-anaknya mungkin mengaji, terus mungkin ada kelas khusus ya, kelas khusus kajian-kajian seperti itu. Nah itu sangat rezeki gitu ya untuk saya yang bekerja di tempat tersebut gitu. Jadi bisa ikutan fokus ke ibadah bareng murid-murid juga gitu. Jadi itu mah kayak dipaksa juga gitu ya harus ikut join gitu sama aktivitas murid-murid. Nah, terus sekarang yang saya pikirin setelah ini, setelah Ramadan ini kan akan kembali ke aktivitas semula ya di sekolah dengan kegiatan belajar mengajarnya, dengan kalau jadi guru kan teh nggak cuman mengajar aja ya, jadi ada hal-hal lain, tugas-tugas lain entah itu bagian administrasi, tugas tambahan yang lain gitu ya. Apalagi sekarang saya memegang kelas 12 yang banyak eh, apa ya, perintilan-perintilannya gitu ya. Kelas 12 ini yang sudah mendekati ujung kelulusan itu banyak hal yang harus diurusi gitu. Nah, kadang teh saya suka kalau lagi di tengah-tengah mengerjakan tugas tambahan yang sebetulnya saya tuh kurang kurang srek gitu ya. Kadang suka mikir, ih, saya teh ngapain sih gitu ya ngelakuin ini. Suka kok padahal bisa loh saya pengennya mah mengerjakan hal yang lain, misalkan ya belajar hal lain atau mungkin ingin fokus ke ya udahlah ngajar aja gitu, nggak mau nih ngerjain urusan administrasi gini-gini tuh capek gitu ya, pusing. Rasanya inginnya sesuatu yang bisa lebih menurut saya lebih bermanfaat itu kan, tapi menurut saya ya Teh. Nah, di sisi lain saya juga sadar ada kalimat yang bilang kan belum tentu apa yang menurut kita baik itu bagi Allah itu baik. Nah, itu saya ingat tuh teorinya, tapi kok secara prakteknya agak susah ya Teh. Kayak tetap aja ada perasaan, ih ini berjam-jam cuman ngurusin administrasi tuh kayaknya pengennya coba bisa baca buku gitu ya, bisa nambah ilmu. Kan ada pikiran seperti itu Teh biasanya. Tapi ya gitu suka ada perdebatan dalam hati ya Teh.
Kadang, tapi kan ini juga tugas gitu, nggak mungkin ditinggalkan. Tapi di sisi lain juga kayak, nanaonan sih aku teh kikian gitu ya, ngerjain administrasi yang pusing gitu, yang apa memakan waktu banyak gitu. Nah itu gimana ya Teh? Maksudnya apakah perdebatan kayak gitu tuh normal atau mungkin sebetulnya aku harus belajar untuk tidak memunculkan perdebatan itu lagi, terus aku harus menanamkan mindset seperti apa gitu. Terima kasih Teh. Insya Allah, Ya, insya Allah. ini Masya Allah, Mau Barakallahu langsung di fiik ya, Insya Arif. Allah. Ha-ha. Jadi berkenaan dengan tugas tadi, pertama kita lihat dulu dari sisi teknisnya ya. Untuk kontrak, ya kontraknya mencakup hanya mengajar saja atau juga dengan administrasi, gitu. Harus dilihat dulu pada saat kontrak kerja seperti apa. Kedua, kalau misalnya kontraknya ternyata hanya mencakup mengajar saja, maka pekerjaan administrasi itu boleh ditolak. Ya, tapi kalau misalnya di kontraknya memang sudah dicantumkan bahwa tugasnya adalah mengajar dan juga mengelola administrasi dan seterusnya, maka dilakukan sesuai dengan jam kerja yang seharusnya. Nah, berdasarkan undang-undang, karena saya di Kemenaker ya, undang-undang, kita tuh kan bekerja tuh sehari 8 jam. Kalaupun misalnya ada tambahan, itu maksimalnya 4 jam sehari, maksimalnya 16 jam sehari, 16 jam sepekan, dan itu harus ada kompensasinya. Kompensasinya itu seingat saya, 1 jam pertama untuk lembur itu maka ada penambahan penghasilan ya dengan nilai 1,5 kali dari upah yang jam reguler gitu. Jadi itu yang kemudian dicek. Nah, lalu kemudian kalau misalnya sudah melebihi dari jam kerja, kita boleh menolak. Atau kemudian kita sampaikan ya insya Allah saya kerjain besok. Kalau besoknya nggak selesai, besoknya nggak selesai dan sebagainya, itu bukan salah kita, itu salah orang yang mengelola kita. Karena berarti dia memberikan workload yang lebih banyak dari yang seharusnya. Nah, itu kan beda-beda ya guru-guru. Ada yang misalnya di kontrak awalnya kerja itu sampai jam 2 atau sampai jam 3. Ternyata pekerjaannya nggak selesai. Ya nggak apa-apa, karena kan kontraknya sampai jam 3. Selama dia sudah mengusahakan yang terbaik. Ya, artinya pada saat jam kerja memang full kerja, nanti di luar itu kemudian ya sudah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya tadi ya, ketika misalnya memang sudah tanggung jawabnya mengerjakan administrasi, niatkan karena Allah, karena melayani kebutuhan masyarakat juga adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan administrasinya juga bukan administrasi keburukan ya. Administrasinya palingan ngurusin guru, ngurusin anak-anak ya, ngurusin sekolah dan sebagainya gitu. Maka insya Allah semuanya juga akan menjadi pahala. Nah, sementara niat-niat kebaikan yang tadi diatur di waktu yang lain. Misal pengen baca buku, oke alokasikan waktu seminggu sekali gitu. Atau setiap hari dialokasikan membaca buku 15 menit aja setiap waktu istirahat siang. Insya Allah bisa gitu ya. Mau baca Al-Quran, alokasikan waktu misalnya di setiap waktu sholat 10 menit gitu. Insya Allah 1 juz selesai gitu ya. 10-15 menit tergantung secepat apa gitu bacanya ya. Jadi bisa diimbangi segala sesuatunya karena memang insya Allah ya 24 jam itu Allah Subhanahu wa taala sudah cukupkan untuk kita semua gitu insya Allah. Allah alam bisawab. Semangat ya Teh Rifka. Iya, hatur nuhun Teh. Sawang sulna insya Allah. Baik, Masya Allah. Eh, ini ada yang terwakili juga sih saya dengan pertanyaan tadi tadi terwakili juga ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi untuk semuanya, menjadi bekal untuk teman-teman beranjak juga dalam menjalani fase akhir Ramadan untuk mempersiapkan Syawal gitu. Kalau tadi yang Teh Karin sampaikan benar ya, orang kan menyiapkan Ramadan dari sejak Syawal udah disiapin, tapi siapa yang udah nyiapin Syawal sejak Ramadan atau sejak sebelum Syawal itu terjadi gitu? Siapa yang udah nyiapin itu? Bukan hanya sekedar menyiapkan bikin ketupat, bikin apa-apa makanan-makanan khas Lebaran ya, tapi juga ibadah-ibadah lainnya juga yang harus dipersiapkan gitu sebagai bukti bahwa setelah melalui Ramadan kita udah bisa tumbuh lebih baik gitu dari sebelum-sebelumnya. Maka Ramadan usai kita harus tetap seperti Ramadan atau bahkan lebih melejit lagi daripada Ramadan gitu ya. Gitu. Baik, kita foto bareng dulu ya teman-teman beranjak dan juga Teh Karin, kita foto bareng dulu. Siapa ini yang akan screenshotnya ya dari tim host ya? Eh, Teh Teh Ira bisa bantu Ya, untuk screenshotnya. Baik, oke. aba-aba dari saya, nanti Teh Ira yang akan screenshotnya. Baik, persiapan, 3, 2, 1.
Baik, lagi untuk yang lagi tutup kamera juga boleh dibuka kameranya biar sama-sama menampilkan wajah cerianya di penghujung Ramadan walaupun sedih juga ya mau ditinggal Ramadan. Baik, satu, dua, tiga, ya. Terakhir untuk foto bareng ini. Satu, bentar. Kita pose jari tauhid ya, sama-sama ya. Untuk foto terakhir, kita tunjukkan satu jari sebagai jari tauhidnya. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih Teh Karin sudah meluangkan waktunya Teh Karin dalam Sama-sama, insya cara Allah. belajar. Mudah-mudahan Sama-sama, insya ilmu Allah. bisa kita amalkan dan pahalanya mengalir untuk Teh Karin dan juga guru-guru kita semua. Amin. Allahumma Amin. amin. Insya Allah. Jazakumullah khairan juga untuk seluruh panitia dan adik-adik semuanya ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan istiqomah di bulan Ramadan ini dan seterusnya insya Allah. Saya sekalian izin pamit ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Teman-teman Teh. sekalian jangan tuh keluar dari grup ini. Ada informasi penting buat teman-teman. Bagi yang mau bikin resume kajian ini, boleh dibikin resume kajiannya, kemudian diposting di medsos dan jangan lupa di tag ke akun beranjak underscore ID dan juga di tag ke akunnya Teh Karina ya. Nah, mudah-mudahan ini juga jadi langkah kecil kita untuk syiar tentang ilmu, syiar juga tentang bekal yang akan kita siapkan menuju bulan Syawal, bukan hanya sekedar bekal-bekal Syawal tentang makanannya yang banyak hype di bulan Syawal, tapi juga amalan apa nih yang akan kita siapkan, kemudian yang juga akan kita pertahankan di bulan Syawal dan seterusnya gitu. Kemudian mengakhiri pertemuan ini, saya juga ucapkan terima kasih kepada media partner yang sudah bergabung di Beranjak di hari ini untuk suara mahasiswa Unisba, komunitas Jalan Ceritamu, kemudian komunitas calon calon emak milenial, kemudian komunitas Bidadari Surga, kemudian komunitas Gerakan Muslimah Indonesia atau GEMUSI, kemudian BEM Fakultas Dakwah Unisba, dan komunitas Cerita Jadi Ibu. Ya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada media partner. Mudah-mudahan uh, menjadi wasilah kebaikan juga untuk tim media partner yang sudah bergabung hari ini dan kehadiran teman-teman juga menjadi wasilah meluasnya syiar ilmu ini gitu. Silakan di-share resume kajian hari ini dan juga silakan di tag ke akun Beranjak dan akun Teh Karina. Begitu saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Eri Fitria, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event Beranjak berikutnya. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terry. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya.